Tubuh kita dilengkapi dengan alat penerima rangsangan dari luar berupa sistem indera. Ada 5 indera manusia: indera penglihat, indera pendengar, indera peraba, indera pembau, dan indera pengecap atau perasa. Kali ini Ibu Budi akan membahas tentang indera perasa atau peraba, yaitu kulit. Indera peraba kita adalah kulit. Kita dapat merasakan adanya sentuhan, rasa nyeri, dingin, panas, dan kasar halus melalui kulit. Bagian kulit yang paling peka terhadap rangsangan adalah ujung jari dan bibir. Kulit kita memiliki berbagai fungsi sebagai alat ekskresi, misalnya mengeluarkan keringat, pelindung organ bagian dalam tubuh, seperti otot dan tulang, pengatur suhu tubuh, dan sebagai indera peraba. Sebagai indera peraba, kulit dilengkapi bermacam-macam reseptor yang peka terhadap berbagai rangsangan seperti rabaan atau sentuhan, tekanan, dan suhu. Kelenjar keringat yang terdapat di lapisan malpighi berfungsi untuk mengeluarkan keringat. Keringat merupakan cairan sisa metabolisme saat tubuh melakukan aktivitas. Keringat berguna untuk mempertahankan suhu tubuh terhadap lingkungan. Selanjutnya, di dalam kulit juga terdapat lapisan dalam berupa lapisan berlemak. Lapisan ini mengandung jaringan lemak dan berguna untuk menghangatkan tubuh. Struktur kulit terdiri atas 2 lapisan. Lapisan luar, epidermis, dan lapisan dalam, kulit jangat atau dermis. Lapisan luar tersusun atas kulit ari dan lapisan malpighi. Pada lapisan ini terdapat saluran keringat, lubang kulit atau pori-pori, dan rambut. Lapisan epidermis adalah lapisan luar yang terus berganti, tipis, dan tidak mempunyai pembuluh darah ataupun sel saraf. Lapisan dermis terletak di bawah epidermis dan terdiri atas sel-sel longgar yang letaknya berjauhan serta banyak mengandung pembuluh darah. Pada kulit terdapat reseptor khusus untuk dapat membedakan sentuhan, tekanan, temperatur, serta rasa sakit atau nyeri. Sebagian besar reseptor terletak pada lapisan dermis dan ada juga yang terletak pada lapisan epidermis. Pada ujung saraf tersebut ada yang terbungkus kapsul jaringan ikat disebut dengan corpuscle dan ada yang tidak terbungkus disebut dengan ujung-ujung saraf bebas. Pada umumnya setiap jenis reseptor hanya mampu menerima satu jenis rangsangan saja. Tipe dan jenis reseptor tersebut adalah nyeri. Reseptor rasa nyeri berupa ujung saraf bebas yang terdapat di seluruh jaringan baik di bagian luar maupun di bagian dalam. Panas, corpus ruffini, dan dingin, corpus krause. Sentuhan. Reseptornya berupa corpus Meissner dan ujung saraf yang melingkari akar rambut, yang semuanya terdapat di dekat permukaan kulit. Tekanan. Reseptor tekanan adalah corpus Pacini, corpus ruffini, dan corpus krause, yang semuanya terletak agak dalam pada kulit. Pada bibir, ujung jari, ujung lidah, dan alat kelamin mengandung banyak sekali serabut saraf sensorik. Oleh karena itu, di ketiga lokasi ini sangat peka terhadap sentuhan, tekanan suhu, dan juga rabaan. Sekarang kita coba lihat contoh berikut ini. Ketika kulit menerima rangsang tersebut diterima oleh ujung-ujung saraf peraba. Rangsang kemudian diteruskan ke otak melalui urat saraf. Oleh otak, rangsang tersebut diolah sehingga kita bisa merasakan adanya suatu rangsang. Selanjutnya, otak akan memerintahkan tubuh untuk menanggapi rangsang tersebut. Contohnya misalnya, ketika kulit kita tertusuk jarum atau tersentuh benda panas, maka reseptor nyeri yang ada di hampir setiap jaringan tubuh merasakan nyeri. Rangsangan ini diubah ke dalam bentuk impuls yang dihantarkan ke pusat nyeri di korteks otak. Setelah diproses di pusat nyeri otak, maka kita bisa merasakan persepsi nyeri. Misalnya lagi, ketika kamu merasakan tidak enak badan, sebelum mengukur suhu tubuhmu dengan termometer, apakah kamu pernah perhatikan bagaimana biasanya ibumu mengetahui kamu demam? Hal yang paling sering dilakukan untuk mengetahui apakah suhu badan seseorang meningkat atau tidak, biasanya dilakukan dengan meletakkan punggung tangan ke kening atau sekitar leher. Mengapa demikian?
Ternyata daerah kulit yang peka terhadap suhu adalah bagian punggung tangan kita. Sebab tidak semua permukaan kulit pada tubuh memiliki kepekaan yang sama. Ketika punggung tangan menyentuh kening atau leher, maka suhu tubuh kamu menyentuh punggung kanan bagian corpus Meissner yang terletak di dekat permukaan kulit, yang kemudian hasil penerimaan rangsang ini dikirim ke otak. Sehingga otak kita bisa mengartikan sentuhan tersebut hingga pada akhirnya punggung tangan ibu bisa merasakan demam yang kamu alami. Sementara itu, bagian yang peka terhadap rabaan contohnya adalah kuduk, sisi perut, dan bawah ketiak. Ujung jari, telapak kaki, dan telapak tangan juga merupakan daerah yang peka terhadap rangsangan.